0112062002, kelas D12 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 di kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baik, di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Kesiapan Pendidikan Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD selaku pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang sudah membimbing saya selama pembuatan artikel. Baik, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian Society 5.0, yang kedua, pendidikan Indonesia pada era revolusi industri 4.0, yang ketiga, tantangan dalam dunia pendidikan, yang keempat, urgensi Society 5.0, dan yang kelima, peran pendidikan di era Society 5.0. Baik, di sini saya akan membahas secara singkat tentang latar belakang dari pembahasan saya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, dan tidak hanya itu, berkembangnya teknologi juga berpengaruh terhadap seluruh bidang kehidupan masyarakat. Sedangkan seperti yang kita ketahui juga, pada era revolusi industri 4.0 diperlukan 3 literasi, yaitu yang pertama literasi data, yang kedua literasi manusia, dan yang ketiga literasi teknologi. Pembelajaran di era revolusi 4.0 dapat menerapkan hybrid atau blended learning dan case-based learning. Bahkan pendidikan dalam era Society 5.0 memungkinkan siswa atau mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot yang sudah dirancang untuk menggantikan peran pendidik. Lantas, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia ke depannya? Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian Society 5.0. Society 5.0 adalah manusia dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Society 5.0 atau bisa diartikan dengan masyarakat 5.0 merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang. Nah, konsep ini tidak hanya terbatas untuk faktor manufaktur, tetapi juga memecahkan masalah sosial dengan bantuan integrasi ruang fisik dan virtual. Society 5.0 memiliki konsep teknologi big data yang dikumpulkan oleh Internet of Things yang diubah oleh Artificial Intelligence pada tahun 2019, yang menjadi sesuatu yang dapat membantu masyarakat sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Society ini sendiri akan memberikan dampak yang sangat besar pada semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, tata kota, transportasi, pertanian, industri, dan pendidikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, pendidikan di Indonesia memasuki era 4.0. Tren pendidikan Indonesia yaitu online learning, atau biasa juga dikenal dengan internet sebagai penghubung antara pengajar dan murid. Nah, perkembangan teknologi rupanya menjadi peluang bisnis di bidang pendidikan dengan mendirikan bimbel berbasis online. Selain itu juga, perkembangan teknologi mengubah tatanan pendidikan di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu sejak tahun 2013, sistem ujian nasional berubah dari paper-based test menjadi online-based test. Sehingga
Hal ini menyebabkan peran guru atau pengajar dalam era revolusi industri 4.0 harus diwaspadai. Para pendidik tidak boleh hanya menitik beratkan tugasnya hanya dalam transfer ilmu, namun lebih menekankan pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan transfer ilmu dapat digantikan oleh teknologi, namun penerapan soft skill dan hard skill tidak bisa digantikan dengan alat dan teknologi secanggih apapun. Risdianto 2019 mengatakan, dengan lahirnya Society 5.0, diharapkan dapat membuat teknologi di bidang pendidikan yang tidak merubah peran guru ataupun pengajar dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi para peserta didik. Kemudian yang ke-B yaitu pendidikan Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana teknologi informasi berkembang pesat dan mewarnai setiap kehidupan manusia. Pada era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan berkembangnya Internet of Things yang meraba di berbagai bidang kehidupan masyarakat saat ini. Nah, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu revitalisasi kurikulum, yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Sedangkan menurut Muhadjir Effendi, bahwa merabahnya revolusi industri 4.0 masuk ke dalam dunia pendidikan, maka diperlukan perbaikan kurikulum dengan peningkatan kompetensi peserta didik. Adapun kompetensi peserta didik yang harus dimiliki, yang pertama yaitu critical thinking, yang kedua yaitu creativity and innovation, yang ketiga yaitu interpersonal skill and communication, yang keempat yaitu teamwork and collaboration, dan yang terakhir yaitu ada confidence. Kemudian yang ke-C yaitu tantangan dalam dunia pendidikan untuk guru di era revolusi industri 4.0. Tantangan dalam dunia pendidikan masih banyak dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Contohnya, masih banyak guru dan sekolah-sekolah, terutama sekolah perdalaman, yang belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan teknologi secara maksimal. Nah, hal itu dipengaruhi oleh jaringan yang tidak memadai dan akses jaringan yang begitu sulit. Nah, tantangan bagi siswa yaitu jumlah siswa yang masih terlalu banyak sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran, serta akses terhadap teknologi informasi yang masih belum merata karena fasilitas yang terdapat di sekolah masih kurang dan tidak sesuai dengan jumlah siswa. Nah, hal itulah yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perubahan teknologi yang masih semakin berkembang. Sehingga, peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah Indonesia harus lebih diutamakan lagi, supaya nantinya pada saat pengimplementasi pembelajaran berbasis internet dan teknologi dapat merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia, dan tidak ada lagi wilayah Indonesia, baik yang pedalaman maupun perkotaan, yang tidak mendapatkan fasilitas yang baik dan terjamin guna menunjang keberlangsungan mutu pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ke-D yaitu urgensi Society 5.0. Society 5.0 menjadi konsep tatanan kehidupan yang baru bagi masyarakat. Nah, melalui konsep Society 5.0 ini, kehidupan masyarakat diharapkan akan lebih nyaman dan berkelanjutan. Orang-orang akan disediakan produk dan layanan dalam jumlah dan pada waktu yang dibutuhkan.
Seperti yang terlihat di gambar 1, yaitu Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Kemudian di gambar 2 yaitu contoh mengurangi kesenjangan. Yang ketiga yaitu perubahan menuju society. Seperti yang kita ketahui saat ini, era Society 5.0 menghadapkan masyarakat dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik. Dalam teknologi Society 5.0 yang berbasis big data dan robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Nah, sedangkan pada era revolusi industri 4.0 yang lebih ditekankan ialah bisnis saja, namun seperti yang kita ketahui pada era teknologi Society 5.0 ini tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak manusia. Yang menjadi prinsip dasar dalam Society 5.0 adalah keseimbangan dalam perkembangan bisnis dan ekonomi dengan lingkungan sosial. Jika di era revolusi industri 4.0, masalahnya yaitu berkurangnya sosialisasi antar masyarakat, lapangan pekerjaan, dan dampak industrialisasi lainnya. Gambar 4 yaitu contoh teknologi pada era Society 5.0. Upaya yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi Society 5.0 pada dunia pendidikan belumlah selesai. Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan menuntut kita untuk hidup mengikuti era perkembangan zaman. Di sini menurut Risdianto 2019, adapun skill yang harus dimiliki kita untuk menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi terutama di abad 21 ini, yaitu leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, teamwork. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi Society 5.0, yaitu yang pertama dilihat dari infrastrukturnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke semua wilayah Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet. Yang terakhir yaitu poin E, peran pendidikan di era Society 5.0. Peran pendidikan Indonesia di era Society 5.0 yaitu memajukan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, terlebih di era Industri 4.0 dan era Society 5.0. Pendidikan harus memiliki kontribusi yang maksimal dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Jika tidak, maka sumber daya manusia di Indonesia tidak bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Sehingga, dalam menciptakan atau menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting sehingga harus memiliki keterampilan atau skill yang baik atau mumpuni. Di dalam era Society 5.0, menuntut setiap orang untuk lebih kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan juga kompetitif.
Selain itu, pada abad 2021 ini diperlukan pendidikan tentang kecakapan hidup atau yang dikenal dengan istilah 4C. Nah, 4C itu yaitu adalah creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Baik, cukup sekian penjelasan dari pembahasan artikel saya yang berjudul Kesiapan Pendidikan Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf, atau dari penjelasan materinya kurang dipahami, saya mohon maaf.